Halo semuanya, kami dari ISI Yogyakarta. Di sini kami memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Seni Pertunjukan di Indonesia. Kami dari kelompok musik etnis akan menjelaskan tentang sejarah dan apa itu musik etnis. Saya Salwaineka Adeni, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari musik etnis di Indonesia. Nama saya Mayang Bipakatika Lua, bisa dipanggil Mayang. Mungkin beberapa sudah tahu lah saya. Ada juga di YouTube dan ada juga di bidang pelateli. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang uh, pokoknya awal-awal tentang musik etnis. Perkenalkan, saya Rizky Aulia, NIM 19101760026. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Seni Pertunjukan Indonesia. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah musik etnis di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Emilo Inzigana, NIM 19101840026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelompok ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Seni Pertunjukan Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh-contoh alat musik etnis Nusantara. Oke, yang pertama adalah pengertian etnis. Etnis merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat membedakan kesatuan berdasarkan kesamaan asal-usul seorang sehingga dapat diklasifikasikan dalam status kelompok di mana ia termasuk di dalamnya. Udah paham nggak? Jangan-jangan nggak paham kalau saya jelasin kayak gini. Bercanda. Oke, lanjut. Mengacu pada satu kelompok atau kriteria sosial yang berbedanya terletak pada karakteristik kebudayaan yang melekat. Kemudian, etnis merupakan sistem penggulungan manusia yang didasarkan pada sistem kepercayaan yang diyakini pengimplementasian nilai-nilai di masyarakat dan pemahamannya akan beragam kebiasaan. Jadi, seperti kita berbicara tentang adat istiadat lah, gitu. And then penguatan adat istiadat yang terkonstruksikan, penegasan norma-norma, penggunaan bahasa, penjelasan latar belakang secara manusia, wilayah geografis, serta hubungan kekerabatan yang tak terpisahkan. Oke, yang kedua adalah pengertian musik etnis. Musik etnis merupakan bagian dari genre yang disebut world music. Musik dunia ini merupakan musik rakyat, bersifat etnik, dan juga bisa merupakan musik kolaborasi antara modern dan etnik. Oke, yang ketiga adalah pengertian musik etnis Nusantara. Musik yang berkembang di Nusantara menunjukkan atau menonjolkan ciri khas Indonesia berdasarkan daerahnya masing-masing. Jadi mirip musik daerah, baik dalam bahasa, gaya, melodi, maupun alat yang digunakan. Ilmu yang mempelajari tentang musik etnis Nusantara disebut juga dengan etnomusikologi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mari kita pindah ke pembicara yang berikutnya. Oke, tadi kan udah dengerin nih tentang apa pengertian dari musik etnis itu sendiri. Sekarang kita beralih ke apa sih tujuan dan fungsi musik etnis itu di Indonesia. Yang pertama, musik etnis itu digunakan sebagai alat komunikasi. Di mana-mana musik itu kan digunakan dari pemusik untuk berkomunikasi dengan pendengar-pendengarnya. Begitu juga dengan musik etnis, tapi musik etnis itu biasanya digunakan untuk manusia berkomunikasi dengan sang pencipta, di mana itu biasanya digunakan dalam ritual, tari, dan acara-acara adat di Indonesia. Yang kedua, sebagai sarana hiburan, di mana musik itu kan kita gunakan untuk melepaskan rasa penat dari dalam diri kita gitu ya, apalagi dari rutinitas sehari-hari dan pikiran-pikiran yang enak gitu. Tapi sedihnya di Indonesia sendiri pun sekarang musik etnis itu mulai tersingkir dalam penggunaan dalam hiburan itu, karena sekarang udah ada musik modern di mana musik itu lebih universal, jadi kita bisa menikmatinya dengan kapan aja gitu. Sementara kadang kan musik tradisional itu
hanya bisa kita dengarkan dalam momen-momen tertentu. Tapi sebenarnya kalau mau itu sekarang di YouTube udah ada gitu kan, kalau kita mau menikmatinya. Kemudian sebagai musik pengiring tarian, tapi musik etnis sendiri itu dalam tari tidak hanya digunakan sebagai pengiring doang, tetapi terkadang musik etnis juga digunakan untuk memunculkan suasana, feel tertentu dalam tarian tersebut gitu. Dan yang pasti kan tiap daerah itu berbeda-beda ya dalam penggunaannya dalam tarian. Contoh bisa dari tari remong. Tari remong itu dari Jawa Timur, yang tariannya itu tentang pangeran yang berjuang dalam medan perang. Dimana kalau didengarkan musiknya itu ketukannya itu cukup kencang ya, cukup keras gitu, dimana itu memunculkan kayak ini kita lagi suasananya lagi perang gitu, karena ketukannya yang kencang dan keras dan kuat gitu tadi. Kemudian ada tari serimpi ya, tari serimpi dari Jogja yang biasa digunakan untuk peringatan kenaikan sultan dan acara-acara kenegaraan. Dimana kalau dibandingkan dengan tari remong tadi, tari serimpi itu alunannya cenderung lebih lembut dan lebih pelan ya. Jadi ketika kita melihat itu ada rasa tenang, lembut, sopan gitu. Dan selanjutnya sebagai sarana adat, budaya atau ritual. Musik tradisional itu juga berfungsi sebagai pengiring ritual adat, baik yang berkaitan dengan kepercayaan maupun bukan, dan ini masih sering dijumpai di daerah-daerah tertentu dan masih sering banget dijumpai di dalam suku-suku pedalaman. Contohnya ada ritual bejenjang di Riau, di mana ritual itu menggunakan dua unsur tari dan unsur musik yang digunakan untuk memanggil roh atau bunyinya dan bunyinya juga. Di mana musik dalam ritual bejenjang ini dipercayai adalah justru musiknya yang mempunyai kekuatan magis untuk memanggil roh-roh tersebut. Kemudian ada untuk upacara penti atau penti, maaf kalau aku nyebutnya salah, di Flores Barat, di mana upacara ini itu bentuk syukur panen di akhir tahun, dan musiknya itu disebut musik bata. Musiknya itu digunakan untuk mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukur terhadap sang pencipta dan kepada alam sekitarnya dan juga kepada para leluhur. Kemudian ada sebagai sarana ekonomi, di mana musik etnis itu digunakan sebagai mata pencaharian ya. Ada yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi juga ada yang dikelola besar-besaran, sehingga dalam pengelolaan besar itu kan membutuhkan banyak orang jadi itu bisa sebagai lapangan kerja gitu, dimana itu kan membutuhkan banyak bantuan, banyak orang, dan itu sering juga digunakan di tempat-tempat yang mendapatkan bayaran, seperti digunakan dalam pernikahan, acara-acara kedaerahan, sunatan, dan lain-lain. Kemudian ada juga sebagai sarana pengembangan diri, di mana selain musik etnis ini digunakan untuk mengasah keterampilan, tetapi orang-orang yang bergelut di dunia ini juga biasanya karakternya itu kental akan budaya daerahnya. Biasanya mereka itu benar-benar mengenal budaya-budaya daerahnya, sehingga orang-orang ini bisa menjadi bilangnya, karena orang-orang ini ciri khas dari daerah itu tidak hilang gitu, karena mereka sadar akan keunikan dari daerahnya masing-masing, dan mereka dapat memunculkannya dalam bentuk musik-musik tersebut begitu. Sekian materi dari saya, dari tujuan dan fungsi dari musik etnis ini. Saya akan menyerahkan selanjutnya kepada pembicara selanjutnya. Studi tentang musik di Indonesia secara mendalam dan sistematik dimulai dari orang-orang Barat, dengan catatan bahwa orang Indonesia sendiri ada beberapa yang sudah pernah menuliskan tentang musik sesuai dengan pandangan orang Indonesia itu sendiri. Jadi
orang Indonesia menganggap bahwa musik itu bukan lagi sebagai objek, tetapi musik adalah harta budaya milik bangsa Indonesia. Di Indonesia kita mengenal adanya musik non-tradisi dan musik tradisi. Musik tradisi itu sendiri berarti segala bentuk musik yang lahir dan berkembang di Indonesia dan memiliki kurun waktu yang panjang sehingga dapat dilihat dari naluri, dan musik ini bisa diterima sebagai musik bangsa itu sendiri. Dan Indonesia kaya akan musik tradisi. Di antara mereka ada yang bergaya klasik, dan contoh musik yang bergaya klasik ini seperti musik-musik yang dilestarikan, yang sampai sekarang masih dilestarikan di keraton. Dan ada lagi musik kerakyatan. Musik kerakyatan ini berkembang di lingkup rakyat, tumbuh dan berkembang di rakyat biasa atau di pedesaan. Jadi perkembangan musik etnis di Indonesia ini melalui beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan, dan yang pertama itu yaitu masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Jadi zaman dulu pas awal-awal perkembangan musik di Indonesia ini, sebelum pengaruh Hindu-Buddha, musik etnis itu jadi bagian dari ritual masyarakat. Dalam kelompok-kelompok tertentu, anggota badan dan beberapa alat musik tertentu yang mereka percaya itu ada nilai magisnya. Jadi yaitu sebelum datangnya pengaruh Hindu-Buddha, musik etnis itu dianggap sebagai bagian dari ritual masyarakat. Yang kedua yaitu masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Jadi pada masa ini nih berkembanglah musik-musik istana, khususnya tuh di Jawa. Jadi musik tuh bukan cuma untuk ritual aja gitu. Musik tuh untuk kegiatan di istana juga, kayak untuk menjamu tamu raja, terus untuk menghibur si rajanya itu sendiri gitu. Dan musik istana yang berkembang tuh contohnya ada musik gamelan. Dan di musik gamelan ini ada 5 kelompok, yakni yang pertama kelompok balungan, kelompok blimbingan, kelompok pencon, yang keempat kelompok kendang, dan yang kelima kelompok pelengkap. Nah, yang ketiga yaitu masa setelah masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Jadi zaman dulu tuh kan banyak pedagang Arab yang datang ke Indonesia dan emang bertujuan untuk dagang gitu kan. Tapi selain mereka untuk berdagang, mereka juga tuh memperkenalkan musik dari negaranya masing-masing gitu, dari negara asalnya, kayak dari negara timur gitu. Dan alat musik yang mereka kenalin ke Indonesia itu contohnya ada rebana sama ada gambus. Dan seiring berjalannya waktu, alat-alat musik ini dikenal lah sama orang-orang Indonesia. Dan terciptalah orkes-orkes gambus. Dan orkes-orkes gambus itu sekarang di Indonesia itu sampai saat ini gitu berkembangnya. Nah, sekarang yang keempat, yaitu pas masa kolonialisme. Jadi zaman dulu juga kan pas bangsa barat tuh cukup lama gitu mendiami Indonesia kan. Dan mereka tuh cukup membawa pengaruh yang besar gitu untuk perkembangan musik di Indonesia. Para pendatang tuh mereka memperkenalkan alat musik dari negaranya masing-masing. Kayak contohnya mereka memperkenalkan biola, cello, flute, terus ada gitar, ukulele, gitu-gitu deh pokoknya. Terus mereka juga tuh membawa solmisasi dalam karya lagunya mereka gitu. Dan saat itu musisi Indonesia juga tuh menciptakan sajian musik perpaduan antara musik barat dan musik Indonesia gitu. Dan sajian itu tuh sampai sekarang masih ada, sajian musik itu tuh sampai sekarang masih ada dengan nama musik keroncong. Yang terakhir atau yang kelima itu ada perkembangan musik di masa kini atau masa sekarang. Jadi
seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman gitu kan, masuklah media elektronik nih ke Indonesia. Selain media elektronik masuk pula musik-musik barat, kayak contohnya tuh kayak pop, jazz, blues, terus ada rock, R&B gitu deh pokoknya. Dan bukan dari itu aja gitu, bukan cuman musik itu aja yang masuk ke Indonesia, tapi juga ada musik-musik dari negeri India. Dan musik-musik dari India ini masuk dan berkembangnya di Indonesia ini lewat film-film yang tayang gitu di Indonesia. Jadi sekian dari sejarah musik etnis di Indonesia. Jadi ada lewat tahapan-tahapannya itu ada 5. Yang pertama, masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Yang kedua, masa setelah masuknya Hindu-Buddha. Yang ketiga, ada masa setelah masuknya pengaruh Islam. Dan yang keempat, ada masa kolonialisme. Dan yang kelima, ada masa kini atau masa sekarang. Jadi itu sejarah masuknya musik etnis ke Indonesia dan perkembangannya juga kayak dari step by stepnya dari dulu sampai sekarang gitu. Terima kasih. Mengingat luasnya wilayah negara Indonesia serta banyaknya alat-alat musik daerah, maka kami akan membagi hanya beberapa daerah saja yang akan kami jelaskan, yaitu alat musik daerah Jawa, musik Bali, musik Sumatera, musik Kalimantan, dan musik dari Sulawesi. Mengapa daerah tersebut yang kami pilih? Karena dilihat dari segi organologi, alat-alat musik memiliki beberapa persamaan dengan daerah lainnya di Nusantara. Oke, yang pertama adalah alat musik angklung. Angklung berasal dari daerah Jawa Barat. Angklung ini terbuat dari bambu. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan dengan tangan. Setelah digoyangkan, maka musiknya ataupun bunyinya akan keluar. Hal ini terjadi karena adanya benturan pada badan pipa bambu. Getaran yang dihasilkan oleh benturan tersebut dapat menghasilkan susunan nada 2, 3, sampai dengan 4 nada, baik dalam ukuran yang besar maupun kecil. Yang kedua adalah alat musik gamelan. Gamelan berasal dari daerah Jawa Tengah. Gamelan berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata gamel, yang memiliki arti memukul atau menabuh. Cara memainkan gamelan adalah dengan dipukul menggunakan alat pemukul. Gamelan merupakan himpunan alat musik yang terdiri dari kendang, bonang burung, bonang penerus, rebab, demong, dan saron. Yang ketiga adalah alat musik saluang. Saluang berasal dari daerah Sumatera Barat. Saluang memiliki kesamaan bentuk dengan alat musik suling. Namun, saluang ini terbuat dari bambu talang. Cukup dengan membuat lubang sebanyak 4 lubang pada bambu talang tersebut. Biasanya, panjang saluang ini berkisar antara 40 sampai dengan 58 cm dan berdiameter 3 sampai 3,5 cm. Saluang ini bisa dimainkan dengan cara ditiup di bagian atasnya. Yang keempat adalah alat musik talempong. Talempong juga berasal dari daerah Sumatera Barat. Talempong memiliki kesamaan bentuk dengan gong, namun ukurannya lebih kecil, dan diletakkan mendatar dan disusun sesuai dengan urutan nadanya. Talempong terbuat dari logam kuningan. Cara memainkan talempong adalah memukul pada bagian kepala menggunakan alat pemukul yang terbuat dari kayu. Talempong biasanya digunakan sebagai pengiring kesenian daerah seperti tari piring, tari pasambahan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah alat musik cengceng. Alat musik ini berasal dari daerah Bali. Alat musik ini memiliki bahan dasar pembuatan yang berasal dari kayu nangka dan tembaga. Cara memainkan alat musik ini yaitu dipukul pada bagian tembaga yang bundar di bagian atas, sehingga akan menghasilkan suara yang sesuai dengan namanya, yaitu cengceng. Cengceng ini terdiri dari 6 logam bundar di bagian bawah dan 2 logam bundar pada bagian atas, serta memiliki tali yang berada pada bagian perunggu cengceng yang digunakan sebagai pemegang alat musik tersebut, karena
cengceng ini memiliki kemiripan bentuk dengan alat musik simbal. Yang keenam adalah alat musik sampe. Alat musik ini berasal dari daerah Kalimantan Timur. Alat musik ini merupakan salah satu jenis alat musik yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Alat musik ini menggunakan bambu sebagai bahan utamanya. Berasal dari bahasa daerah tersebut, sampai memiliki arti memetik dengan jari, sehingga dapat kita ambil kesimpulan memainkan sampai adalah dengan cara dipetik dengan kedua jari tangan. Dan yang ketujuh adalah alat musik kolintang. Alat musik ini berasal dari daerah Sulawesi Utara. Kolintang merupakan alat musik berupa susunan gong kecil yang diletakkan secara mendatar. Kolintang biasanya dikenal sebagai alat musik perkusi bernada dari kayu. Kayu yang digunakan dalam bahan pembuatan kolintang berasal dari kayu lokal yang ringan namun kuat, serta memiliki konstruksi serat paralel. Nama kolintang itu sendiri berasal dari suaranya, yaitu tong, nada rendah, ting, nada tinggi, dan tang, nada biasa. Dalam bahasa daerah mereka, ajakan untuk mari kita bermain tong ting tang memiliki arti mangemo kumo lintang. Dari kata tersebutlah berubah menjadi kata kolintang. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh alat musik etnis Nusantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.